Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyuarakan sedikit pendapat saya karena menurut saya Ustadz A yang saya bahasakan Ustadz A, saya tidak mau menyebutkan nama ya. Dan Ustadz A ini sebetulnya idola saya. Cuman pada bagian ini saya kurang sependapat. Jadi ini bukan masalah pemaksaan kehendak, tapi kurang pas saja pendapatnya mengenai kenapa Lebaran itu berbeda. Dan di rumah saya pun ya 50-50 kurang lebih. Ada yang Lebaran hari raya duluan, hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Nah, jadi bukan bagian itu yang ingin kita bicarakan, tapi masalah pendapat Ustadz A, saya bahasakan Ustadz A, yang idola saya yang saya kurang sepakat. Tapi saya berikan contoh juga pendapat dari Ustadz B, yang bukan idola saya, tapi saya sepakat. Di Indonesia jika bulan Ramadan mendekati akhir Idul Fitri, sering terjadi perselisihan penentuan jatuhnya Idul Fitri. Padahal tidak boleh berpuasa di hari raya. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Kalau saya, Allah alam, masih kembali kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah. Di sana ada MUI, di MUI ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam ormas Islam di situ. Kan sudah jelas bahwa taruhlah ada NU dan Muhammadiyah dan MUI dalam satu meja, tapi kan permasalahannya itu berbeda. Nah, jadi statementnya itu tidak tegas ngambang ya. Jadi kan ada ketidaksepakatan. Nah, yang tidak sepakat itulah orang itu bertanya bagaimana menyikapinya kan. Tapi jangan dibuat seolah-olah ada NU, ada Muhammadiyah, ada itu sudah semuanya sepakat terus. Bukan. Kan memang tidak sepakat. Keumumannya tidak sepakat kan. Udahlah, kita bersatu di bawah pemerintah. Yang penting puasanya 30 hari maksimal. Nggak boleh 31 hari, itu nggak boleh. Nah, ini pada bagian harus sama dengan pemerintah. Pemerintah kan tidak melarang. Kalau ada ulama biasa yang ditanya mengenai hal-hal yang lain, contohnya penggunaan uang kertas, pajak, pembayaran pajak, segala macam kan. Pembayaran uang lewat bank riba, misalnya diharuskan membayar apa gitu. Semua ulama kan ngomong boleh karena sudah terpaksa harus menggunakan itu. Nah, sekarang pemerintah kan tidak memaksa. Dan kalau kita tahu mengenai atau kita punya atau kita menuruti cara Muhammadiyah, tentu kan diperbolehkan. Kan pemerintah tidak melarang, kecuali seperti pajak tadi kan. Nah, kenapa ini seolah-olah semuanya harus sama dengan pemerintah? Kan pemerintah selagi tidak larang, tentu saja kita boleh. Kan begitu. Kalau permasalahan 30 harinya benar, tapi harus semuanya sama dengan pemerintah, sementara pemerintah tidak larang, menyerahkan kepada NU, juga tidak mempermasalahkan apa yang diputuskan Muhammadiyah, tentu kita boleh kan? Nggak boleh 31 hari, itu nggak boleh. Ya, karena memang penentuan 29 atau 30 hari, kan gitu. Karena kata Nabi SAW, fa'in gumma alaikum fa'atimus siyama thalathun. Kalau seandainya tertutup bagi kalian, maka sempurnakan 30. Memang dalam hitungan Hijriyah 29 atau 30 hari saja, nggak lebih daripada itu. Kalau pemerintah menambah sampai 31 hari, nah itu nggak boleh diikutin. Tapi kalau hanya beda 1 hari, benar memang masalah 30 hari dan 31 hari tidak boleh. Jadi tidak ada masalah di situ, tetapi saya ingin juga kemukakan dan berbagi. Saya dari kecil ikut Muhammadiyah karena orang tua saya ikut Muhammadiyah. Tapi setelah kira-kira beberapa belas tahun lalu, kita sering menggunakan GPS, zaman belum ada peta dulu, belum ada Android. Jadi GPS-nya bahkan belum ada peta. Itu kita suka buat mancing kan, atau jalan-jalan jauh ke hutan. Jadi pada GPS seperti Garmin 60C, itu ada kalender bulan untuk melihat pasang surut. Per hari itu, per detik itu, per lokasi itu. Contohnya di Android sekarang ini, sudah ada program yang lebih maju lagi sebetulnya. Dan gratis, malah tidak perlu punya GPS handheld atau GPS independen. Nah, contoh ini hari Rabu, ini umur bulan sudah 28,8 hari per jam 18.30 19 April. Sekarang hari Kamis, pada GPS sudah mencatat masuk ke ranah 0,3 hari pada April 20 18.30 ya, hari Kamis. Jadi Muhammadiyah menetapkan Jumat itu Lebaran, masuk pada ranah juga 1,3 hari dan sudah di 2% pada hari Jumatnya nanti. Dan pada Sabtunya tentu akan lebih banyak lagi. Sering sekali saya mengamati jika Muhammadiyah Jumat atau Sabtu dan minggunya NU, maka bulannya sudah besar kelihatan. Artinya karena metode Muhammadiyah melakukan melalui hisab, jika tidak terlihat bisa melakukan perhitungan matematis, dan pada NU harus melihat, saya yakin itu atas dasar masalah hadis di mana harus melihat. Bahasa melihat mungkin penerjemahan dalam Muhammadiyah bisa juga melihat dengan teknologi modern kan. Sedangkan NU menetapkan masalah melihat itu dengan teknologi tetap dengan menggunakan mata misalnya kan. Saya tidak paham bagian itu. Intinya kalau Muhammadiyah menggunakan
perhitungan matematis boleh, ataupun melihat dengan cara yang lebih modern sesuai zamannya pada waktu itu. Nah, setelah kembali lagi ke program GPS tadi, sering sekali saya melihat umpamanya NU menetapkan hari Sabtu, Muhammadiyah hari Jumat. Hari Sabtunya itu bulannya sudah tua, sudah masuk di persen yang tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contoh program untuk melihat moon phase ya. Jadi kita bisa melihat umurnya bulan, juga berguna ini sebenarnya untuk mancing juga bisa. Dan permasalahannya juga lagi kenapa ikut pemerintah. Saya juga mengindikasikan begini untuk alasan kedua. Contohnya per tahun 2023 ini, Saudi sama dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah hari Jumat, Saudinya juga sama hari Jumatnya juga ya, besok dia udah lebaran. Saudi udah melihat, dalam konteks ini saya mau menegaskan apakah berbeda umat Muhammad itu terkunci pada suatu negara. Yang dulu kan tidak ada negara. Di Saudi kan ada orang yang sudah melihat, Saudi menggunakan ruqyat sama dengan NU. Nah ini perlu dicatat dulu, Saudi kalau tidak salah menggunakan metode ruqyat, melihat. Jadi ada umat Muhammad, umat Muslim yang melihat bahwa ada hilal, ada bulan yang terlihat. Sedangkan di Muhammadiyah tidak, di Indonesia tidak. Apakah umat Muhammad ini terkategorikan untuk Indonesia, khusus Indonesia, umatnya Muhammadnya di Indonesia saja. Di Saudi umat Muhammad juga untuk bagian lain. Begitu, paham nggak maksud saya? Nah, kalau saya menyamakan semua, di umat Muhammad di Indonesia tidak melihat, pas hari berjalan, umat Muhammad di Saudi melihat. Tentu kan itu umat Muhammad juga yang bisa dipercaya, badan tersebut kan. Begitu jadi maksud saya. Jadi ini pertama, satu mengenai saya biasa mengikut Muhammadiyah, kedua metode satelit, program satelit ini. Jadi ini, program ini, per saat ini saya berdiri, per tanggal ini, per detik ini, bulannya bisa kita lihat sudah ada umur yang baru belum. Contohnya tadi di tarikh di hari Kamis sudah masuk 0,3 hari masuk dalam ranah atau skup 0,3 hari. Begitu jadi. Itulah sebabnya saya lebih condong ke Muhammadiyah karena dia menggunakan perhitungan matematis, melihat dalam hadisnya melihat itu bisa melihat dengan peralatan modern, sedangkan NU mungkin melihatnya itu menggunakan mata tetap. Itu saja jadi. Jadi saya bukan bagian harus memaksakan kehendak. Seperti saya sebut tadi, di rumah saya pun terbagi dua dan tidak masalah. Cuman mengenai penegasan Ustaz A-nya ini saja yang agak plin-plan dan kurang tepat maksud saya. Tidak salah, tapi ngambang. Nah, kembali lagi ke konteks umat Muhammad. Kalau saya menggunakan, apalagi kita membicarakan jargon persatuan, yang di Saudi juga kan umat Muhammad. Dan kebenaran juga menggunakan metode yang sama, seperti NU, ruqyat. Dan dia melihat. Dan jargon persatuan ini sebenarnya tidak masalah dipergunakan, kecuali ingin mengubah Pancasila segala macam kan. Dan ini tidak dilarang oleh pemerintah untuk berbeda hari Lebaran. Kan hanya berbeda hari Lebaran. Kenapa tidak saya samakan saja? Apalagi jika saya menggunakan jargon untuk bersatu. Mumpung Saudi melihat, saya satukan saja, samakan saja juga. Begitu. Jadi ini hanya saran, tidak ada masalah apa-apa, hanya saya memberikan pertimbangan saya kenapa saya lebih condong memilih Muhammadiyah. Dan selalu, bukan condong, selalu saya memilih Muhammadiyah. Karena perhitungan salah satunya, contohnya perhitungan GPS tadi. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Video lengkapnya ada di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia jika bulan Ramadan mendekati akhir Idul Fitri, sering terjadi perselisihan penentuan jatuhnya Idul Fitri. Padahal tidak boleh berpuasa di hari raya. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Kalau saya, Allah alam, masih kembali kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah. Di sana ada MUI, di MUI ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam ormas Islam di situ. Udahlah, kita bersatu di bawah pemerintah. Yang penting puasanya 30 hari maksimal. Nggak boleh 31 hari, itu nggak boleh. Ya, karena memang penentuan 29 atau 30 hari. Kan gitu. Karena kata Nabi SAW, fa'in gumma alaikum fa'atimus siyama thalathun. Kalau seandainya tertutup bagi kalian, maka sempurnakan 30. Memang dalam hitungan Hijriyah 29 atau 30 hari saja, nggak lebih daripada itu. Kalau pemerintah menambah sampai 31 hari, nah itu nggak boleh diikutin. Tapi kalau hanya beda 1 hari, itu kan, apalagi memang mereka tidak mungkin, saya yakin teman-teman di bumi ini nggak mungkin ceroboh. Masa mereka lebih jeli, kita lebih jeli daripada mereka, dan mereka mau menganggap remeh, sudahlah karena ego kemudian biarin aja puasa. Enggak. Saya kadang-kadang kalau mau tiba Idul Fitri, saya telepon teman-teman di MUI, ada yang saya kenal, bagaimana akhi? Oh iya,
ini sudah 27 titik melihat tapi belum ada yang kelihatan, gitu kan? Atau kalau ada yang melapor maka dipastikan dulu orangnya, benar nggak, gitu kan? Ini ada orang-orang, 1 orang, 2 orang lalu kemudian memaksakan diri untuk membenarkan, sementara ada tim yang di atas gunung melihat itu, gitu kan? Dengan alat-alat maka belum juga kelihatan, maka nggak ada masalah. Kalau hanya pas waktu 29 atau 30 hari maka belum melanggar sunnah Nabi SAW. Ikuti pemerintah dan jangan sampai berselisih selama itu masih dalam koridor ada dalil yang menjelaskannya. Pengurus, anggota maupun simpatisan Front Persaudaraan Islam, saya sarankan. Saran boleh diterima, boleh ditolak. Saya sarankan, kalau besok malam kita melihat bulan, kita lihat bulan, ada saksi, ada bulan kelihatan, silakan kita itu tidak berpuasa di hari Jumat. Karena hari Jumat jatuhnya sudah hari raya. Tapi kalau pemerintah mengumumkannya Sabtu, kita buka puasanya Jumat, lebarannya tetap Sabtu ya kawan. Takbirannya ikut malam Sabtu, sholat idnya ikut hari Sabtu, lebarannya rame-rame hari Sabtu, jadi masyarakat nggak bingung. Kira-kira jelas tidak? Paham yang saya maksud? Umpamanya besok, umpama sebagai contoh, saya besok lihat bulan. Oh berarti Jumat lebaran, maka Jumat saya nggak puasa. Karena kalau saya yakin saya lihat bulan atau percaya kepada orang yang lihat bulan bahwa hari Jumat itu lebaran, saya haram untuk puasa, saudara. Nah, saya nggak puasa, tapi saya nggak takbiran malam Jumat.